ilmu itu sangat penting. Berkumpul dalam majelis ilmu itu sangat penting karena mampu mengingatkan kita kepada surga dan neraka. Sehingga keimanan dan keistiqomahan kita itu terjaga. Tapi kalau kita jauh dari majelis ilmu, ya, apalagi kalau di masa-masa seperti sekarang ini, ya, majelis ilmu yang secara terbuka ya tidak bisa dilaksanakan, kita jangan hilangkan yang namanya majelis ilmu yang bisa kita dapati secara online, ya seperti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Persada UAD TV yang berbahagia, kita berjumpa kembali kali ini dengan syarah hadis Arba'in nomor 21 dengan tema iman dan istiqomah. Suatu hari Abu Amr pernah menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, nasihatilah kepadaku akan suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada yang lain." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Kalimat ini sangat pendek karena memang Rasulullah itu punya karakter jawami'ul kalim, perkataan yang pendek namun luar biasa sempurnanya, sehingga walaupun kata-kata beliau itu sedikit, kita yang mendengar seolah-olah sudah memahaminya dan mestinya mencakup segala aspek kehidupan. Kalimat amantu billah tsumma istaqim ini sungguh sederhana, namun kalau kita resapi maknanya sungguh luar biasa. Beriman kepada Allah itu merupakan amalan hati, sedangkan istiqomah itu adalah amalan dari perbuatan anggota badan kita. Duanya hal ini saling beriringan, tidak bisa terpisahkan. Kalau orang itu beriman, tentulah dia harus istiqomah dengan apa yang dia imani atau yang ia percaya, karena iman artinya percaya kepada sesuatu. Sahabat Persada TV UAD dimanapun berada, tampaknya sangat mudah untuk mengatakan iman. Aku beriman kepada Allah, aku beriman pada Nabi, aku beriman pada kita, pada malaikat dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan perilaku kita? Apakah sudah beriringan dengan kalimat tersebut yang kita ucapkan? Kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak orang yang tergoda dalam kehidupannya dalam melaksanakan kehidupan, melaksanakan perintah dan amanah. Karena apa? Godaan-godaan di sekitarnya, yaitu godaan-godaan dunia, mulai dari harta, tahta, dan wanita. Keimanan kita teruji dengan keistiqomahan kita dari tiga hal yang saya sebutkan tadi, harta, tahta, dan wanita. Oleh karena itu, satu kesatuan ini tidak bisa ditinggalkan, keistiqomahan tersebut. Contoh, ketika kita sendirian, bisakah kita istiqomah dalam beriman? Para ulama ada yang mengatakan, sesungguhnya cobaan yang paling besar pada diri seseorang itu terhadap keimanannya adalah ketika dia sendirian, di mana tidak ada orang lain yang melihatnya, hanya dia dan Allah saja. Ini sebuah pernyataan yang sungguh luar biasa menurut saya, ya. Di mana kita itu banyak dikalahkan bukan di tengah keramaian, tapi ketika kita sendirian, mungkin di kamar, ya, atau di kantor, ada tempat-tempat yang lainnya. Untuk melaksanakan keistiqomahan keimanan itu tidaklah mudah. Belum lagi kalau kita digoda dengan apa? Harta. Ya, kita lihat banyak kasus di negara kita atau di sekitar lingkungan kita, ya. Adanya suap, ya. Adanya sogok menyogok kalau bahasa sehari-hari kita. Itu karena apa? Godaan. Belum lagi godaan wanita. Itu ujian keimanan kita. Belum lagi cobaan apa? Jabatan tahta. Bisakah kita seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika berada di satu ruangan bersama dengan seorang wanita yang cantik dan kaya raya?
diajak untuk berzina. Bisakah kita menghindarinya? Tentunya ini sangat berat sekali untuk menjaga keistiqomahan tersebut. Oleh karena itu, dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 13, Allah menyampaikan keutamaan orang yang beriman dan istiqomah. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Ayat ini merupakan kalimat yang memberikan bagaimana keutamaan orang yang menyatakan beriman kepada Allah dan istiqomah. Kata Allah, mereka tidak akan pernah khawatir dan mereka tidak akan pernah bersedih hati. Kenapa? Karena Allah yang menjamin semuanya. Ketika orang mampu beriman dan istiqomah, maka lahirlah yang namanya ketakwaan dan ketawakalan, yang merupakan buah dari itu semua. Maka sahabat Persada TV UAD yang berbahagia, mari kita coba melatih diri kita dengan amantu billah tsumastaqim, mengatakan beriman kepada Allah dan beristiqomah kepada apa yang telah kita ucapkan tersebut. Kenapa sampai Allah mengatakan orang yang mengaku beriman kepada Allah dan mereka beristiqomah tidak ada kekhawatiran pada diri mereka? Karena Allah menjaminnya. Dalam ayat lain dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari segala permasalahan dan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, disitulah letak dari nilai tawakal itu, beriman dan istiqomah. Berapa banyak orang terjebak dalam hal yang tidak istiqomah karena dia khawatir tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Kita lihat berapa banyak orang tua. Kemarin di berita ada orang tua yang sampai mencuri laptop. Demi apa? Agar supaya anaknya bisa punya laptop dan bisa ikut kuliah atau sekolah dengan belajar online. Ada orang yang berani menjual kehormatannya. Demi apa? Demi mendapatkan nilai dunia yang kecil. Hanya ingin membeli handphone. Ini luar biasa sekali. Ada anak kecil yang mencuri karena ingin apa? Ingin memiliki handphone sama seperti temannya. Ya. Apalagi orang yang lebih di atas, ya. Karena ingin mendapatkan jabatannya, bisa naik pangkat. Ya. Dia lakukan dengan apa? Suap menyuap atau bahkan ancam mengancam. Bagi yang mahasiswa, ya, diuji ini apa? Diuji keimanannya ketika teman-temannya ngajak dia bekerja sama dalam hal apa? Mencontek saat ujian. Nah, ini luar biasa sekali, itu ujian. Ya, belum lagi yang lainnya. Maka keistiqomahan ini teruji betul dalam kehidupan kita. Harta, tahta, dan wanita menjadikan 3 ujian yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka mari kita harus berhati-hati dalam menjalankan keistiqomahan ini. Kemudian tips agar bisa beristiqomah itu apa? Yang pertama, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, berteman dengan orang yang soleh. Ingat ya, teman itu sangat mempengaruhi. Teman seperti apa? Teman yang sering berkumpul dengan kita, teman yang dekat dengan kita, itu sangat mempengaruhi. Kata Nabi, kalau kita itu berteman dengan penjual minyak wangi, ya, maka kalau kita tidak mampu membeli minyak wangi tersebut, memiliki minyak wangi tersebut, minimal kita dapat harum minyak wangi tersebut. Kalau kita berteman dengan pandai besi, pembuat alat-alat dari besi, ya, kalau kita tidak bisa memiliki alat tersebut, minimal kita kena percikan bara apinya. Artinya, berteman itu sangat mempengaruhi kita, termasuk dalam keimanan dan keistiqomahan kita.
Yang kedua adalah menghadiri majelis ilmu. Abu Bakar radhiyallahu an pernah menghadap Rasulullah. Bahasanya curhatlah. Wahai Rasulullah, jika kami berada dekat dengan engkau, kami merasakan, kami mampu mengingat, ya, seolah-olah apa? Surga dan neraka itu benar-benar nyata. Wah, ini menarik. Tapi ketika kami jauh dari engkau, maka kami tersibukkan oleh anak dan istri dan pekerjaan kami, dan kami pun banyak mengalami kelupaan. Nah, kelupaan ini apa yang dimaksud? Kelupaan dengan urusan-urusan akhir. Jadi maksud dari apa yang dikatakan kisah Abu Bakar ini, ilmu itu sangat penting. Berkumpul dalam majelis ilmu itu sangat penting, karena mampu mengingatkan kita kepada apa? Surga dan neraka. Sehingga keimanan dan keistiqomahan kita itu terjaga. Tapi kalau kita jauh dari majelis ilmu, ya, apalagi kalau di masa-masa seperti sekarang ini, ya, majelis ilmu yang secara terbuka ya tidak bisa dilaksanakan, kita jangan hilangkan yang namanya majelis ilmu yang bisa kita dapati secara online, ya seperti acara ini, ya, seperti acara ini bagus untuk mengingatkan kita kepada surga dan neraka dan menjaga keistiqomahan kita. Maka carilah ilmu terus sehingga mengingatkan kita kepada surga dan neraka, sehingga iman dan keistiqomahan itu tetap terjaga. Dan yang ketiga adalah memperbanyak doa. Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, sang pembolak-balik hati, baikkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat Persada TV UAD yang berbahagia, itulah tips agar supaya kita bisa istiqomah dalam iman, ya. Oleh karena itu, jangan lupakan 3 hal ini. Yang pertama adalah cari teman yang soleh, berkumpullah dengan mereka. Yang kedua, hadiri majelis ilmu. Dan yang ketiga adalah jangan lupa berdoa, ya, termasuklah Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikan kami tambahan ilmu dan rezeki pemahaman. Semoga kita mampu menjaga iman dan keistiqomahan ini dan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan, yaitu wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sahabat UAD TV, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Persada UAD TV ini agar kita tetap bisa saling berbagi ilmu, berbagi keimanan dan istiqomahan, dan kita bisa menjalankan suatu amalan yang sangat mudah dengan men-share, men-like, dan subscribe, yaitu amal jariah dalam dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.